Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami yang lebih mendengarkan ibunya untuk tinggal di rumah orang tuanya yang di dalamnya masih ada adik perempuannya, padahal si istri sangat tersiksa batinnya? Apakah boleh jika istri ingin pulang ke rumah orang tuanya karena merasa capek batinnya? Nah, jemaah. Ya. Jadi penting ketika seorang menikah itu tahu hak-hak dan kewajiban. Dia sebagai seorang istri, dia tahu dengan kewajiban dia. Seorang suami, dia tahu sama kewajiban dia. Ketika mereka tahu, bukan pengetahuan ini digunakan untuk saling nuntut. Orang kadang-kala kalau sudah saling nuntut, ya dia sulit mendapatkan kebahagiaan di sana. Tapi kalau mereka saling menggugurkan kewajiban mereka, itu Anda tahu, menggugurkan hak mereka ya. Perempuan, nih para suami tahu, perempuan itu punya hak sandang, pangan, papan. Kau harus penuhin dia. Pakaian, makanan dia, tempat tinggal dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum mi wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Tempatkan wanita-wanita itu di rumah, di tempat tinggal sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan keluasan kalian, dan jangan membahayakan mereka. Para ulama menyebutkan perempuan itu punya hak tempat tinggal, bukan harus tinggal bersama mertua, enggak. Kasih tempat tinggal dia, jangan membahayakan mereka. Kadang-kala menantu sama mertua, menantu sama ipar ini nggak cocok, nggak pas, sehingga menjadikan rumah tangga yang awalnya diinginkan sakinah, mawaddah, rahmah hilang. Ketika seorang suami dia minta istrinya tinggal sama mertuanya, maka sang istri mau, itu dia menggugurkan hak dia. Sang suami minta, ayolah kau tinggal sama ibu, aku mau ngerawat ibu ya, gimana ini itu, memang kondisinya seperti itu. Maka tinggal perempuan ini, ketika dia orang yang paham agama, dia tahu dia ingin berbakti sama suaminya, kondisi ibunya memang perlu dirawat, maka silakan. Tapi kalau ternyata keberadaan itu perempuan di rumah itu membuat dirinya tersiksa, maka engkau harus tempatkan dia di tempat lain. Ini bicara hak, dia punya hak. Engkau nggak mampu beli, kontrakkan dia, kontrakkan dekat sama rumahmu. Enggak, anak perlu istri yang merawat ibu anak, engkau nikah lagi yang kedua, silahkan. Kalau kau mampu berlaku adil, boleh. Boleh saja. Dan kau syaratkan kepada istrimu, aku mau menikah denganmu dengan catatan kau tinggal sama ibuku. Artinya di awal sudah ada persyaratan, sehingga sang perempuan itu menggugurkan haknya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa tinggal sama ibu. Maka di sini suami nggak berdosa ketika dia sudah meminta syarat itu kepada istri. Jadi kalau perempuan ini minta haknya, maka suami hendaklah memahami. Dan bagaimana kondisi suami sama ibunya? Kadang-kadang kan ini ibu anak, Ustaz. Iya, ibu punya hak, istri punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Kata Nabi SAW, berikan kepada semua itu haknya. Oke, ibu kepingin tinggal sama engkau, ya sudah, engkau tinggal sama ibu. Istrimu, ya katakan karena kau nggak mau tinggal sama aku, kau tinggal di rumah kontrakan sini, aku tinggal sama ibu. Engkau sekali-kali berkunjung ke rumah istrimu, atau kau tambah istri. Tambah istri. Iya, tambah istri yang mau bersama ibu. Jadi memang ya kita itu nggak boleh membalimin orang gitu loh. Kita tahu istri wajib taat sama suami, tapi dalam kondisi-kondisi suami juga wajib memberikan hak-haknya istri. Ada wallahu a'lam. Tapi seorang suami itu katanya surganya sama ibu saja, dan seorang istri sama suami gitu saja. Betul. Jadi gini, ketika dikatakan bahwasanya surganya anak itu adalah ibunya, benar hadisnya. Surganya istri adalah suaminya, benar. Tapi ingat, ada batasan-batasan. Sang suami punya kewajiban juga sama istrinya.
Bukan dia hanya minta sama istrinya, ingat aku surgamu gitu. Kau harus taat sama, iya selama perintahmu tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jal, selama engkau memberikan hak-haknya dia gitu loh. Jadi ketika sang suami tidak memberikan hak kepada istri, istri boleh nuntut. Boleh. Tapi memang ada istri-istri yang memilih nggak nuntut, ya enggak lah. Daripada anak capek nggak dikasih juga yang minta sama suami, Hasan anak sabar. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh kita semua.